Rencana pemerintah menaikkan harga tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan domestik dan $100 untuk wisatawan asing pastinya membuat kalian kaget kan? Langsung mikir pemerintah zolim. Santai saja, gak usah sok paling tahu. 750.000 itu memang bukan harga yang murah. Saya paham, saya aja belum tentu mau ngeluarin duit segitu hanya untuk naik ke Candi Borobudur. Apalagi kalau tujuannya nggak jelas, hanya sekedar jalan dan berfoto-foto. Kan sayang duitnya juga. Dan seperti biasa, karena wacana ini lagi-lagi pro dan kontra bermunculan. Ada yang mendukung, tapi lebih banyak lagi yang nggak setuju dan nyinyir. Sampai-sampai Pak Luhut lagi yang jadi sorotan netizen. Karena memang beliaulah yang bertugas menyampaikan hal tersebut ke publik. Pak Luhut lagi katanya. Padahal itu bukan rencana Pak Luhut. Beliau itu cuman menyampaikan saja. Hal ini tuh udah dikaji oleh beberapa pihak dan para ahli. Bahkan UNESCO pernah mengingatkan dan mengimbau agar setiap pengunjung yang datang ke Borobudur untuk kepentingan apapun, baik untuk sembahyang maupun berwisata, tetap menjaga perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan tata cara memperlakukan warisan budaya. Kalau kita tidak melaksanakan konsep-konsep untuk menjaga dan melestarikan Candi Borobudur, ya bisa saja dicoret oleh UNESCO. Dan yang memprotes hingga yang nyinyir ini, saya yakin mereka belum tentu tahu tujuan dibalik rencana kenaikan harga itu. Jika ditanya apakah saya setuju atau enggak, harga untuk naik ke Borobudur dinaikkan semahal itu, ya tentunya saya setuju. Beneran, saya setuju 100% harga tiket itu dinaikkan. Kenapa? Yang pertama, karena saya udah berapa kali berkunjung ke sana. Jadi, ya santai saja. Saya ingat waktu itu masih tinggal di Magelang. Harga tiket masuk tuh cuman 25.000. Itu mau muter-muter di atas Borobudur sampai pingsan pun ya suka-suka kalian. Dan alasan yang kedua, ya karena memang sebaiknya begitu. Harusnya sudah dari dulu dinaikkan. Jangan nunggu sampai tangga dan relief Borobudur jadi aus seperti sekarang. Perlu diingat kembali, Candi Borobudur itu warisan sejarah kebanggaan Indonesia karena menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Kenapa disebut ajaib? Yaitu karena Candi Borobudur dibangun tanpa teknologi candi seperti sekarang ini. Candi Borobudur nggak sama dengan tempat lain seperti waterboom, taman safari atau wisata pantai. Beda. Ini adalah warisan leluhur yang ada sejak ratusan tahun lalu yang punya banyak nilai sejarah di dalamnya. Sejak dikomersilkan, sudah tidak terhingga berapa banyak wisatawan yang naik ke atas Candi Borobudur. Dan akibatnya, batu-batuan tangga dan relief yang sudah berumur ratusan tahun mulai aus. Borobudur juga mulai ambles ke tanah karena menahan beban ratusan ribu orang yang naik ke atas candi. Coba dari dulu Borobudur ditetapkan sebagai tempat ibadah umat Buddha saja, gak mungkin kerusakan itu terjadi. Belum lagi pengunjung yang otaknya ketinggalan di rumah. Naik ke candi bukan karena pengen belajar atau pengen tahu sejarahnya, tapi ke Borobudur hanya pengen alay-alayan dan nyampah aja. Ada yang merusak batuan candi dengan menulis-nulis gak jelas. Ada yang menyelip bungkusan makanan di batu-batuan stupa. Belum lagi pengunjung Nora yang sampai naik atau manjat ke stupa untuk foto-foto biar terlihat keren katanya untuk upload ke sosial media. Nora banget kan? Banyak ahli dari seluruh dunia mengingatkan pemerintah Indonesia kalau Candi Borobudur itu tidak dijaga, maka kemegahan candi yang masuk dalam 7 keajaiban dunia itu akan hilang. Candi akan hancur, dan kalau candinya hancur, maka ekonomi masyarakat di sekitarnya pun juga hancur. Di tahun 1979, Candi Borobudur pernah dipugar karena rusak dan menelan biaya kisaran 100 miliar rupiah. Itu pun waktu dolar masih 2000-an. Dan untuk biaya perawatan candi, pengelola harus mengeluarkan dana kurang lebih 1 miliar setiap tahunnya. Tapi masalah terbesarnya bukan berapa biayanya. Yang masalah adalah Candi Borobudur itu tidak ternilai harganya. Gimana jadinya kalau batu dan relief candi yang berusia ratusan tahun itu rusak atau ambles ke tanah karena beban ratusan ribu orang yang naik ke atasnya? Karena itulah tahun ini
pemerintah mulai membatasi jumlah pengunjung yang naik ke Candi Borobudur. Harusnya sih pemerintah melarang 100% wisatawan untuk naik ke Candi Borobudur, kecuali yang berkepentingan seperti umat Buddha yang ingin beribadah. Karena memang Candi Borobudur itu tempat ibadah umat Buddha. Tapi biar ekonomi masyarakat sekitar tetap terjaga, wisatawan boleh naik asal bayar tiket Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan $100 untuk wisatawan asing. Tapi tetap untuk anak sekolah cuma 5.000 saja. Tarif khusus anak sekolah segitu biar bisa mengenalkan mereka tentang apa itu Candi Borobudur sebagai bagian dari pendidikan mengenal warisan sejak usia dini. Nah, sedangkan yang pengen masuk wilayah Candi Borobudur, wilayah Candi Borobudur loh ya, bukan naik ke atas candi. Tiketnya cuma Rp50.000. Itu udah bisa foto-foto candi dari dekat dan juga bisa belanja di pedagang sekitar pelataran candi. Dan lebih kerennya lagi, Candi Borobudur rencananya akan dijadikan pusat ibadah agama Buddha dari seluruh dunia. Kebayangkan gimana jadinya kalau Candi Borobudur jadi pusat ibadah umat Buddha seluruh dunia. Coba bayangkan seperti Ka'bah di Mekah yang jadi pusat ibadah umat Muslim seluruh dunia. Dampak positifnya untuk Indonesia sebesar apa? Dan ini yang sedang dilobi oleh pemerintah supaya setiap tahun kalau bisa umat Buddha dari seluruh dunia bisa melakukan ibadah dan wisata religi di Candi Borobudur. Kalau ini bisa terlaksana, bisa kebayangkan Magelang akan terkenal ke seluruh dunia. Dan coba dikira-kira aja bagaimana dampak positif untuk ekonomi masyarakat Magelang yang bakal kebanjiran wisatawan asing setiap tahunnya. Jadi mahalnya tiket untuk naik ke atas Candi Borobudur itu adalah usaha pemerintah untuk menjaga kelestariannya dan juga menjadikan Indonesia khususnya Magelang jadi pusat ibadah umat Buddha dan tentunya akan menambah keuntungan bagi masyarakat di Magelang. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Gak perlu terlalu heboh menanggapi kenaikan harga tiket Borobudur. Tetap santai dan jalani rutinitas hidup kalian seperti biasa dan sewajarnya saja, tanpa harus menambah beban kalian dengan memikirkan kenaikan harga tiket Borobudur. Salam damai Indonesiaku.